Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami dari mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi akan mempresentasikan topik objektivitas dalam penilaian kinerja karyawan dengan anggota sebagai berikut: 1. Didit Purwowidodo, 2. Komaria, 3. Yulia Kristiani, dalam program studi manajemen Universitas Cyber Asia. Latar belakang masalah. Mari kita mulai dengan latar belakang masalah ini. Penilaian kinerja sangat penting karena menjadi dasar untuk promosi, kompensasi, pelatihan, dan memberikan umpan balik penting kepada karyawan. Objektivitas adalah hal yang terpenting dalam proses ini. Ini memastikan bahwa penilaian adil, akurat, dan bebas dari bias. Tanpa objektivitas, motivasi dapat menurun, kepercayaan dapat terkikis, dan organisasi bahkan dapat menghadapi masalah hukum. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang jelas untuk sistem penilaian yang transparan dan berbasis bukti. Identifikasi masalah. Beralih ke identifikasi masalah. Yang pertama, kami telah mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya objektivitas dalam penilaian kinerja. Ini termasuk bias penilai seperti halo efek, kelonggaran, dan stereotip. Selain itu, kriteria penilaian yang tidak jelas dan dokumentasi kinerja yang lemah secara signifikan menghambat objektivitas. Pengaruh budaya dan sistem organisasi juga berperan. Yang kedua, konsekuensi dari kurangnya objektivitas ini sangat signifikan bagi organisasi dan karyawannya. Ini mengarah pada penurunan motivasi dan kepercayaan, pengambilan keputusan SDM yang salah, dan potensi masalah hukum. Yang ketiga, ada solusi potensial. Ini termasuk penerapan penilaian 360 derajat, pelatihan penilai, dan penggunaan sistem dokumentasi digital. Yang keempat, pemanfaatan teknologi melalui sistem berbasis AI dan analitik kinerja dapat sangat meningkatkan objektivitas. Dasar teori untuk solusi masalah. Sekarang mari kita lihat dasar teori untuk solusi yang kami usulkan. Yang pertama, kami memiliki model manajemen kinerja Deming, PDMR atau PDCA. Model ini menekankan siklus berkelanjutan. Yang pertama, plan. Ini melibatkan perencanaan kriteria dan instrumen penilaian yang objektif dan relevan. Yang kedua, do. Di sini kami melaksanakan pelatihan penilai dan pengumpulan data kinerja berbasis bukti. Yang ketiga, check. Langkah ini berfokus pada evaluasi hasil penilaian secara berkala, mengidentifikasi bias atau ketidakkonsistenan. Lalu yang terakhir, act. Terakhir, kami menerapkan perbaikan berkelanjutan pada sistem evaluasi mengikuti prinsip Kaizen. Berikutnya adalah kedua, manajemen by objective, MBO. Pendekatan ini melibatkan karyawan dalam penetapan tujuan dan indikator kinerja mereka sendiri. Tujuan yang disepakati tersebut kemudian berfungsi sebagai tolak ukur penilaian yang membantu menghindari bias dan meningkatkan partisipasi serta akuntabilitas. Yang ketiga atau terakhir, kami mempertimbangkan instrumen penilaian modern seperti yang dianjurkan oleh Profesor Ma'ruf Abdullah. Ini termasuk menggunakan metode seperti Behavior Observation Scale atau BOS dan Critical Incident Technique untuk fokus pada perilaku nyata dan spesifik, bukan kesan pribadi. Ini juga melibatkan penerapan penilaian berbasis indikator kinerja atau KPI yang smart. Integrasi teori dalam rekomendasi. Mari kita jelajahi bagaimana teori-teori ini terintegrasi ke dalam rekomendasi kami. Pertama, kami merekomendasikan revisi sistem penilaian kinerja. Ini melibatkan penggunaan pendekatan model Deming atau PDMR untuk siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kami juga menyarankan penerapan instrumen terstandar seperti BARS, BOS, dan formulir checklist yang telah diuji validitasnya. Kedua, kami menekankan pelibatan karyawan melalui MBO. Ini berarti memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menetapkan tujuan kinerja tahunan bersama atasan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi bias persepsi. Ketiga, pelatihan penilai yang komprehensif sangat penting dengan mengambil dari teori Profesor Abdullah dan Handoko. Pelatihan ini harus membekali penilai untuk mengenali dan menghindari bias, halo efek, kelonggaran, dan similar to me effect. Ini juga melibatkan penggunaan data historis dan dokumentasi kerja yang akurat untuk validasi. Yang terakhir, kami menyoroti pemanfaatan teknologi. Ini termasuk penerapan sistem evaluasi digital berbasis KPI dan analitik.
Selain itu, penggunaan alat seperti dashboard, performa, formulir penilaian online, dan AI sederhana dapat membantu menganalisis kecenderungan bias atau pola penilaian. Learning point yang diperkuat oleh teori. Ini adalah poin-poin pembelajaran utama yang diperkuat oleh teori-teori yang telah kita bahas. Objektivitas kinerja dapat dicapai dengan siklus evaluasi sistematis atau Deming, keterlibatan karyawan, MBO, dan penggunaan alat evaluasi yang terbukti valid. Evaluasi bukan hanya alat untuk menilai, tetapi juga alat penting untuk mengembangkan SDM dan strategi organisasi. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, objektivitas penting untuk keadilan dan efektivitas sistem penilaian. Bias dan kriteria yang tidak jelas menjadi penghambat utama. Ketika penilaian objektif, ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan, motivasi, dan kualitas keputusan SDM. Selanjutnya, teknologi memainkan peran pendukung yang krusial dalam membuat proses penilaian lebih transparan dan berbasis data. Rekomendasi. Mari kita rangkum rekomendasi kami. Yang pertama, rekomendasi umum kami meliputi pembangunan sistem penilaian kinerja berbasis indikator yang jelas, yaitu SMART, KPI, dan BARS. Kami juga menganjurkan penggunaan penilai ganda atau 360 derajat dan dokumentasi yang lengkap serta penerapan sistem transparan dan evaluasi berkelanjutan. Yang kedua, untuk rekomendasi khusus atau berdasarkan hasil atau outcome bagi organisasi, penerapan perubahan ini akan mengarah pada peningkatan efektivitas SDM, pengurangan turnover, dan penghindaran tuntutan hukum. Bagi karyawan, mereka akan menerima umpan balik yang adil dan peluang pengembangan yang tepat. Demikianlah presentasi dari kami dengan topik objektivitas dalam penilaian kinerja karyawan. Terima kasih atas perhatiannya.